Chapter Seperti biasa, pemanasan dulu bro sebelum Bab tayang besok. 1648. Namun, Seperti adegan biasa, berkembang yang pemanasan dulu diharapkan bro tidak sebelum muncul. tayang besok. Setelah memasuki Hun Realm, mulai saat itu, yang disebut klan Hun akan tidak ada lagi di dataran tengah. Di antara 8 klan kuno, hanya klan Gu, klan Yan dan klan Lei masih ada. Oh, tentu saja kita tidak boleh melupakan klan Xiao, yang garis darah Doudi sekali lagi diaktifkan karena Xiao Yan maju ke kelas Doudi. Garis darah yang disebut Doudi menguntungkan orang-orang yang darahnya paling terkait erat dengan Xiao Yan. Efek yang paling jelas adalah alami yang dirasakan oleh putri Xiao Yan, Xiao Xiao. Dia langsung melesat tajam menuju kelas 8 bintang Douseng saat Xiao Yan mencapai kelas Doudi. Kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi linglung hanya karena melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat luar biasa, bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika dia langsung melompat menjadi ahli top di benua Douqi. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin, yang telah berlatih selama ribuan tahun, memiliki dorongan untuk membuang darah. Apakah ini manfaat yang dinikmati generasi pertama garis darah Doudi? Garis darah Doudi adalah hal yang abnormal dan jahat. Jika tidak, bagaimana mungkin mengandalkan kekuatan seseorang untuk merevitalisasi seluruh klan? Orang bisa membayangkan bahwa itu seluruh klan Xiao akan benar-benar menikmati manfaat yang dibawa oleh garis darah Doudi. Kekuatan mereka akan sangat melonjak di masa depan. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke era yang kuat saat itu. Tentara aliansi secara alami dibubarkan setelah perang besar berakhir. Kecuali ada beberapa situasi yang unik, akan sangat sulit untuk sebuah perang besar yang menakutkan terjadi di benua Douqi di masa depan. Ini karena benua saat ini memiliki ahli utama yang menjaga keseimbangan. Flame di Xiaoyan. Sebuah nama yang bergema di setiap sudut benua Douqi dan dipuja oleh banyak orang. Di dalam hati banyak orang, itu adalah dewa divin seperti keberadaan. Dia menjaga benua Douqi. Pasukan aliansi dibubarkan. Namun, aliansi Sky Mansion masih ada. Apalagi aliansi saat ini tidak lagi dipisahkan menjadi berbagai faksi dan sekte. Pada saat ini, mereka dengan jelas memahami bahwa itu bisa ada dalam aliansi ini adalah masalah yang jauh lebih mulia. Kemuliaan itu berasal dari orang yang berdiri di puncak benua Douqi. 2 tahun telah berlalu sejak Irjak itu pertempuran besar. Dataran tengah sekali lagi menjadi makmur. Banyak sekte dan faksi muncul seperti tunas setelah hujan. Ini menyebabkan Central Plains berkembang kembali. Tentu saja, Sky Mansion Alliance tidak campur tangan dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di Central Plains. Secara alami tidak ada faksi yang berani memprovokasi tuan tanah Central Plains yang tidak perlu dipertanyakan ini. Dengan bantuan kekuatan Flame Heavenly, Xiao Yan hanya menggunakan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita cedera dari pertempuran dengan Hun Tiandi. Untungnya, tidak ada sekuela yang tersisa. Selama 2 tahun ini, Xiao Yan, Sun Er dan Kailin menyelenggarakan pernikahan yang luar biasa besar. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan banyak individu. Ini juga janji yang pernah diberikan Xiao Yan kepada kedua wanita itu. Segera setelah pernikahan, Xiao Yan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Istana Langit ke Yao Lao. Alasannya adalah bahwa itu aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi perlu didukung olehnya. Yao Lao tidak berdaya di hadapan aksi Xiao Yan ini. Dia sadar bahwa itu bocah kecil ini berencana untuk menjadi bos tangan. Namun, dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat dia memikirkan beban Xiao Yan harus menanggung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ia hanya bisa sekali lagi mengambil alih sebagai kepala aliansi dan membantu Xiao Yan menanggung beban ini. Xiao Yan hanya pergi dengan santai dan tanpa beban setelah dibebaskan. Beban ini, dia benar-benar bisa riang di dunia ini. Waktu mengalir, musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Lebih dari setahun berlalu dengan tenang. 3 angka duduk di dalam pavilion sekitar 5 km dari kota Bailey di bagian timur Central Plains.
Mereka mengangkat mata mereka dan tampak sedikit bersemangat. Liu Qing, akankah dia datang? Seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di pavilion. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Lin Yan, sudah bertahun-tahun tetapi kamu masih sangat tidak sabar. Seorang pria berpakaian hijau di samping tersenyum kecil dan berbicara dengan cara yang hangat dan halus. Lin Xiuya, aku mendengar bahwa itu kamu telah membentuk Yagang di Clear Sky City. Penguasa tinggi Liu Qing tertawa. Dia saat ini adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Liu. Ada aura kuat di alisnya. Aku hanya bermain-main. Lin Xiuya tertawa. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut. Haha, Lin Xiuya, ini tidak tampak seperti sesuatu yang akan kamu katakan. Tawa yang akrab terdengar di dalam pavilion tepat setelah Lin Xiuya berbicara. Segera setelah itu, sesosok muncul di dalam pavilion tanpa peringatan. Angka itu dalam pakaian hitam. Itu Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya tiba. Kegembiraan melonjak ke wajah trio setelah mereka melihat Xiao Yan muncul. Mereka dengan cepat melangkah maju. Masing-masing melemparkan pukulan di dada sosok itu. Hihi, aku benar-benar menekan Flame D. Ini sangat bagus. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tertawa dengan santai setelah melihat teman-teman baik ini yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Dia meraih dengan tangannya. Beberapa pot anggur muncul di tangannya. Stop mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk. Petik 1. Baik, aku akan menemani kamu hari ini. Petik 1. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Mereka tanpa basa-basi menerima panci anggur, mengangkat kepala mereka dan menuangkan anggur ke mulut mereka. Keempat mabuk dengan gembira di dalam pavilion. Tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali saat menyebar di dalam pavilion. Bulan naik ke langit. Lin Yan dan Liu Qing benar-benar mabuk. Mereka berbaring di tanah tanpa memperhatikan citra mereka. Tak satu pun dari mereka telah menggunakan douqi untuk memblokir alkohol. Mereka ingin sangat menikmati mabuk. Kemana rencanamu untuk pergi ke yang berikutnya? Wajah Lin Xiuya agak merah saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Aku sudah lama bertahan dan menjadi sedikit lelah, Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang terang. Aku ingin kembali ke Kekaisaran Jiama. Kamu dapat menuju ke aliansi Sky Mansion jika kamu memiliki masalah di masa mendatang. Aku sudah berbicara dengan mereka. Haha, latar belakang ini benar-benar sedikit mengejutkan. Sepertinya aku benar-benar telah membuat pilihan yang tepat dalam menuju ke Kekaisaran Jiama bersamamu saat itu. Haha, The Flower Sect. Karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi, Sekte Bunga saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi. Namun, beberapa sesepuh dari Sekte Bunga masih suka tinggal di tempat yang tenang ini. Sosok yang elegan berdiri di gunung belakang di Sekte Bunga. Bulannya yang putih berjubah menggambarkan lekuknya yang mempesona, membuatnya tampak sangat memikat. Guru, seorang wanita berpakaian biru pucat berdiri di belakang sosok itu dengan lembut berteriak. Yanran, apakah ada sesuatu? Wanita berpakaian putih itu memalingkan kepalanya dan mengungkapkan wajah cantik yang mengandung penampilan yang elegan. Dia adalah Yun Yun. Nalna Yanran menghela nafas dalam hatinya setelah melihat wajah cantik yang dipenuhi pesona. Ada banyak ahli terkenal di benua Douqi dan para pemimpin berbagai faksi mengekspresikan cinta mereka untuk Yun Yun. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka berhasil membuat kemajuan. Hatinya jelas menyadari bahwa itu sangat sulit untuk sosok dalam hati Yun Yun menghilang. Ini meskipun sosok itu sudah menikah. Xiao Yan telah menyampaikan pesan, Nalan Yanran dengan lembut berkata. Yun Yun, yang setenang air, tiba-tiba berbalik setelah kata-kata Nalan Yanran terdengar. Reaksi ini menyebabkan yang terakhir untuk sekali lagi tersenyum pahit. Apa? Suara Yun Yun tanpa sadar sedikit gemetar. Dia bertanya, jika kamu bersedia kembali ke Kekaisaran Jiama, Nalan Yanran tersenyum sedikit. Senyumnya sedikit asam. Yun Yun terkejut. Bagian belakang giginya menggigit bibirnya erat. Mata cantiknya tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Ada tempat di sana yang sangat dirindukannya.
Tempat itu bukan Misty Cloud Mountain. Sebaliknya, itu adalah pegunungan binatang ajaib. Kekaisaran Jiama, Kota Qingshan. Kota Qingshan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih ramai dibandingkan saat itu. Dengan bantuan medan gunung binatang ajaib, semakin banyak tentara bayaran mulai mendirikan kemah di sini. Alasan untuk melakukan ini bukan hanya karena lebih mudah untuk memasuki pegunungan binatang ajaib, tetapi itu juga karena ada klinik di Qingshan Town. Kliniknya tidak besar, namun, selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, itu memungkinkan seseorang untuk keluar dengan cara yang hidup. Tempat ini juga merupakan tempat yang paling dihormati dari semua orang di kota Qingshan. Area di depan klinik selalu dipenuhi orang-orang yang berdesak-desakan. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang terluka, sementara yang lain adalah korban luka yang tergesa-gesa diangkut dari tempat lain. Namun, ada aturan kuat di tempat ini. Satu hanya bisa mengambil nomor dan antrian di tempat ini terlepas dari seberapa hebat status seseorang. Tentu saja, aturan yang agak arogan ini awalnya dipenuhi dengan banyak tawa dingin dan jijik. Namun, setelah ahli Dou Wang, yang melanggar aturan, mulai meleleh di depan mata semua orang dengan cara yang tak dapat dijelaskan, semua orang akhirnya mengerti teknik mengerikan seperti apa yang dilakukan wanita berpenampilan putih, yang tampil sangat baik dan polos. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada orang yang berani mengabaikan aturan tempat ini. Ada meja kayu yang sederhana, bersih dan tertata rapi di dalam klinik. Di belakang meja kayu duduk tenang seorang wanita berpakaian putih. Sinar matahari tersebar dari atap dan menyinari wajahnya, yang memiliki senyum lembut. Adegan yang indah ini menyebabkan orang yang terluka duduk di depannya untuk terpana. Rebus obat ke dalam cairan setelah kamu kembali dan letakkan di lukamu. Wanita berpakaian putih itu tersenyum lembut. Dia meletakkan kantong obat dengan lembut di atas meja. Rambut hitamnya dituangkan ke bawah seperti air terjun, membuatnya tampak sangat murni dan memikat. Sikap itu menyebabkan orang-orang dengan aura berdarah di atas mereka merasa sedikit malu. Orang yang terluka mengambil kantong obat dan pergi dengan cara yang kacau. Pikirannya terus mengungkapkan senyum hangat itu. Wanita seperti itu sangat lembut. Hanya melihat dia menyebabkan semua iritasi dalam hatinya berkurang. Orang yang antri di belakang segera bersukacita setelah orang yang terluka di depan telah pergi. Namun, dia baru saja akan melangkah maju ketika sosok tiba-tiba berjalan melewatinya dari samping dan duduk di kursi di depannya. Kamu mencari kematian. Petik 1. Semua orang tercengang sesaat setelah melihat bahwa itu sebenarnya ada seseorang yang memotong antrean. Setelah itu, semuanya menjadi marah. Mereka melihat sosok itu dengan aura pembunuh. Apakah orang ini mencoba bunuh diri dengan menemukan masalah di sini? Silakan mengantri. Petik 1. Cel putih wanita yang digerakkan menggeser tubuhnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia mengatur obat di samping. Suaranya lembut dan lembut, tampak seperti angin musim semi. Banyak orang di belakang diam-diam tertawa dingin setelah melihat reaksi ini miliknya. Orang ini akan beruntung jika dia tidak pergi. Namun, orang itu, yang duduk di kursi seperti bajingan, tiba-tiba tertawa ketika mereka semua mengejek dengan dingin. Mengingat hubungan baik kami, aku pikir tidak perlu antri, kan? Bajingan ini, dia benar-benar berani menggodanya. Petik 1. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini yang sepertinya mengambil keuntungan darinya. Apakah orang ini benar-benar bodoh? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu wanita yang tampak lemah ini adalah wanita biasa? Banyak pasang mata mulai mengandung rasa iba ketika mereka menatap sosok itu. Beberapa orang bahkan menghela nafas pelan dan menggelengkan kepala mereka. Tentu saja, secara alami ada banyak orang yang matanya dipenuhi kemarahan karena orang ini telah menyinggung perita tersentuh di dalam hati mereka. Sementara orang-orang ini siap untuk melihat tragedi terjadi. Namun, tangan wanita berpakaian putih, yang telah menggeser kepalanya untuk mengatur obatnya, tiba-tiba bergetar. Dia terkejut sesaat sebelum wajahnya yang cantik dengan cepat berbalik. Segera, wajah familiar yang tersenyum muncul di matanya.
Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Apakah kamu tidak takut kesepian dengan pergi sendiri? Pria berpakaian hitam itu tertawa pelan. Kata-katanya menyebabkan orang-orang yang marah tiba-tiba terkejut. Pada saat mereka pulih, bagaimanapun, suara wanita berpakaian putih ini terdengar dengan gaya cakep. Itu menyebabkan semua orang menjadi tertegun. Tampak seolah-olah mereka telah disambar petir. Kamu tidak mau menemaniku, jadi aku hanya bisa pergi sendiri. Petik 1. Pria berpakaian hitam mengusap kepalanya. Dia melihat mata yang agak redup dari wanita berpakaian putih itu. Setelah tersenyum pahit sebentar, dia akhirnya bertanya, bagaimana dengan aku tinggal di Wutang City? Petik 1. Wanita berpakaian putih itu menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ada kelembutan merah muncul di matanya yang cantik. Bibirnya berisi busur hangat dan lembut. Semua orang yang mengantri merasa hati mereka hancur setelah melihat reaksi ini dari dirinya. Mereka segera merasakan keputusasaan. Jiama Empire Capital, Kota Suci Jiama. Hari ini dianggap sebagai hari penting untuk Kekaisaran Jianan dan bahkan seluruh wilayah Barat Laut. Ini karena lelang 2 tahunan Yan Alliance akan diadakan di Jiama Secret City. Lelangnya sangat megah. Barang-barang yang dilelang juga berada di level puncak. Setiap kali lelang diadakan, itu tidak hanya menarik berbagai faksi dan ahli dari wilayah Barat Laut tetapi bahkan mereka dari daerah lain akan datang setelah mendengar tentang hal itu. Lokasi pelelangan adalah bagian tengah dari kota suci Jiamen. Tempat itu adalah tempat markas klan Miteer berada. Tokoh manusia yang sangat padat memenuhi area di bawah langit-langit kristal setinggi 1000 kaki. Suasana panas yang berapi-api telah membuat pelelangan dalam suasana yang tinggi. Tentu saja, alasan untuk atmosfer yang panas ini tidak sepenuhnya karena barang-barang yang dilelang. Itu juga sangat terkait dengan seseorang. Itu adalah seorang wanita menyihir yang mengenakan congsam merah. Gaun pas mengungkap kurva matangnya yang sangat matang dengan cara yang sangat jelas. Setiap kerutan dan senyumnya mengungkapkan aura yang matang. Tentu saja, meskipun mereka yang duduk memiliki beberapa keinginan terhadap wanita yang menggoda di atas panggung, mereka semua mengerti bahwa itu wanita ini bukanlah vas bunga yang indah. Alasan yang signifikan bahwa itu Yan Alliance mampu menjadi sangat kuat di wilayah Barat Laut adalah karena metode manajemennya. Sifat-sifat di bawahnya tersebar di seluruh benua Barat Laut. Selain itu, jaringan informasinya juga dapat dengan jelas menyelidiki semua yang dilakukan seseorang. Meskipun wanita ini tidak memiliki bakat besar ketika datang ke pelatihan dan hanya mencapai kelas Douwang dengan mengandalkan pil obat, ada banyak sekali Douzongs elit di bawahnya yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk bekerja untuknya. Siapa yang berani menggambarkannya sebagai vas bunga, mengingat kemampuannya ini? Wanita ini memiliki nama panggilan khusus di wilayah Barat Laut. Kaisar Wanita Emas. Selain itu, namanya adalah Miteer Yafei. Yafei mengenakan ekspresi malas saat dia berdiri di panggung lelang dan melihat orang-orang yang telah membayar harga berkali-kali nilai benda untuk membelinya. Dia tanpa sadar tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengeluarkan gulungan yang berisi anti-aura dari cincin penyimpanannya. Suara bodohnya dipenuhi dengan pesona tak berujung. Metode Ki tingkat rendah Ki, skill guntur. Mulai tawaran, 3 miliar. Kata-katanya segera menimbulkan keributan di pelelangan. Mata banyak orang menjadi panas berapi-api. Namun, tidak ada yang tahu tentang panas ini karena gulungan atau orang itu. Namun, metode Ki tingkat rendah Ki metode jelas memiliki bobot yang besar di tempat ini. Oleh karena itu, banyak sekte dan faksi bersemangat untuk mendapatkannya dan menunjukkan tanda-tanda akan memperjuangkannya. 3 miliar, bisakah sedikit lebih murah? Petik 1. Namun, penawaran itu akan dimulai ketika tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Semua orang tercengang. Mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Siapa yang sangat bodoh? Apakah dia pikir ini adalah pasar? Mencoba menawar. Banyak pasang mata mengikuti suara dan bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di barisan depan. Seorang pemuda berpakaian hitam telah muncul di kursi yang semula kosong pada suatu saat yang tidak diketahui.
Ya Fei di atas panggung juga kaget karena suara yang tiba-tiba terdengar. Matanya yang cantik berbalik ke arah kursi. Metode Qi tingkat rendah kelas yang sangat berharga mengeluarkan suara "bam" ketika jatuh ke tanah setelah matanya melihat wajah yang tersenyum yang dikenalnya. 3 miliar dengan satu orang ditambahkan. Apakah ini akan dilakukan? Petik 1 petik 1. Pemuda berpakaian hitam itu memandang godaan ekstrim ini, yang telah menjadi lebih dewasa dibandingkan saat itu, dan tertawa. Ekspresi banyak yang tenggelam setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa penjaga dalam lelang sudah dengan sigap mengepung orang itu sambil mengenakan wajah suram. Setelah itu, mereka bergerak lebih dekat ke pemuda berpakaian hitam itu. Mereka yakin orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Namun, sama seperti semua orang siap untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan, Ya Fei di atas panggung melihat mata hitam yang jelas sebanding dengan saat itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Senyum mempesona menyihir langka muncul di wajahnya. Aku bisa mempertimbangkannya. Suaranya bergema di seluruh tempat lelang. Setelah itu, tanah lelang awalnya mendidih menjadi benar-benar diam. Para penjaga itu juga menghentikan langkah mereka. Wajah mereka kusam. Waktu berlalu, itu tidak akan berhenti untuk siapapun. Tanpa disadari, lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak pertempuran dua di saat itu. Selama dekade ini ditambah waktu, banyak jenius baru telah muncul di benua Douqi. Ada aliran terus-menerus dari para ahli baru yang menunjukkan keunggulan mereka, menambahkan beberapa kegembiraan ke benua ini. Api di Xiaoyan telah benar-benar memudar dari pandangan semua orang selama dekade ini ditambah waktu. Namun, berbagai legenda tentang dirinya terus menyebar. Mereka menjadi semakin dilebih-lebihkan ketika mereka berpindah dari satu orang ke orang lain. Ini menyebabkan dia sangat dihormati. Kekaisaran Jiama, Kota Wutang. Wutang City adalah suci di mata banyak warga di Kekaisaran Jiama. Ini karena tempat itu adalah markas klan Xiao. Klan Xiao telah menghasilkan banyak ahli selama tahun-tahun ini. Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua Douqi. Ada tawa kecil anak samar-samar yang dipancarkan dari manor yang berdiri di tengah Wutang City. Jika pandangan seseorang melompati dinding yang tinggi, seseorang akan melihat beberapa anak berguling dan bermain-main di dalam halaman. Tawa mereka terdengar terus-menerus. Seorang pemuda meletakkan tangannya seperti bantal di belakang kepalanya saat dia duduk di kursi batu di halaman. Ada rumput di mulutnya. Matanya tersenyum saat dia menikmati sinar matahari yang hangat. Di samping pemuda itu adalah seorang wanita berbaju hijau pucat. Tangannya yang panjang dan rapuh itu dengan terampil memotong buah. Setelah itu, dia dengan lembut menempatkannya ke mulut pria muda itu. Wanita itu akan berdiri setelah melakukan hal ini ketika sebuah lengan memeluk pinggangnya yang sempit. Dia ditarik ke pelukannya sambil memancarkan teriakan indah. Setelah itu, pria itu dengan kejam membunuh di wajah wanita itu, menyebabkannya berubah menjadi merah cerah. Lin Er dan yang lainnya masih ada. Wanita berbaju hijau itu memarahi dengan cara yang indah dan memalukan. Tidak apa-apa jika mereka menonton. Kami sudah menjadi pasangan tua. Xiaoyan meringkuk dan tertawa. Ayah, kamu mengintimidasi ibu lagi. Aku akan memberitahu ibu Kailin. Seorang bocah yang berwibawa dan lucu tiba-tiba muncul setelah suara Xiaoyan terdengar. Kedua tangannya diletakkan di pinggangnya saat dia berteriak keras. Anak kecil, kamu benar-benar berani mengancam ayah kamu. Pergi ke salah satu sudut dan mainkan. Petik 1. Xiaoyan memutar matanya. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Melihat ini, tubuh anak itu segera memancarkan pilar cahaya Douqi yang sangat kuat. Sayangnya, dia masih tertiup angin saat angin bertiup. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut ke tanah. Kamu, Sun Er tanpa sadar mengetuk Xiaoyan dan ditegur setelah melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat kedua matanya dan melihat ke langit. Senyum di wajahnya perlahan menghilang saat dia dengan lembut berkata, aku memiliki perasaan aneh selama periode waktu ini. Apa itu? Sun Er bertanya dengan suara kaget.
Sun Er, apakah kamu tahu mengapa elit Doudi di benua Douqi semuanya akhirnya menghilang? Xiao Yan bertanya. Mengapa? Xiao Yan mengembalikan pertanyaan dengan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mungkin, mereka telah meninggalkan benua Douqi ini. Cahaya redup berkedip dalam mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata. Itu tidak mungkin. Sun Er bergumam dengan sikap kaget. Perasaan itu menjadi semakin intens. Dalam waktu paling lama setengah tahun, aku mungkin akan memiliki jawaban. Xiao Yan memeluk Sun Er dan berkata. Sun Er mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Lengannya, yang terjalin di sekitar pinggang Xiao Yan telah meningkatkan kekuatannya tanpa sadar. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ada menara batu yang menjulang di markas aliansi Sky Mansion di dataran tengah. Ada banyak ahli yang tergantung di udara di sekitar menara batu. Mata mereka memancarkan panas yang berapi-api saat mereka melihat puncak menara batu. Seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk tenang di tempat itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris ini dalam satu dekade. Flame di Xiao Yan. Apakah kamu berpikir bahwa itu Xiao Yan berbicara tentang kebenaran? Zukun melihat Xiao Yan sebelum menoleh dan meminta Gu Yuan di samping. Ini aku juga tidak tahu. Namun, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa Doudi elit di benua Douqi ini telah benar-benar menghilang. Tidak mudah untuk membunuh seseorang pada tingkat itu. Gu Yuan ragu sejenak sebelum menjawab. Zukun menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika itu benar-benar kebenaran, mereka benar-benar akan dianggap kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, tiba-tiba terbentuk gelombang fluktuasi misterius ketika matahari hendak terbenam. Tak terhitung jumlah orang yang menahan nafas mereka. Mata mereka kaget ketika mereka menyaksikan adegan ini. Riak menjadi semakin intens dengan aliran waktu. Pada akhirnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Pilar Qi yang sepertinya telah menembus dunia naik dari atas kepalanya. Akhirnya, itu menembak ke langit jauh di depan semua mata di dalam dataran tengah. Ham-ham. Petik satu. Riak di langit menjadi sangat intens saat pilar Qi ini ditembakkan. Sesaat kemudian, sebuah terowongan yang berisi cahaya redup sepertinya telah menembus batas ruang di pesawat ini dan muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika terowongan itu muncul. Ekspresinya serius ketika dia melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam terowongan. Asal Qi. Itu adalah asal Qi, yang sudah lenyap dari benua Douqi. Itu juga merupakan hal penting untuk memungkinkan seseorang untuk maju menjadi elit Doudi. Seluruh dunia telah menjadi tenang saat ini. Zukun dan Gu Yuan melebarkan mulut mereka. Badai besar naik di dalam hati mereka. Ketika terowongan itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa itu kekuatan mereka, yang tidak berkembang selama 1000 tahun, sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Meneguk. Mata mereka tak tertandingi saat mereka melihat terowongan cahaya. Sebuah denyutan yang sangat kuat muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberi tahu mereka bahwa itu jika mereka memasuki terowongan, mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Mata hitam gelap itu, yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi mengungkapkan panas yang berapi-api. Darah aslinya yang didinginkan tampaknya mulai mendidih pada saat ini. Akhir itu memang juga awal. Senyum terangkat di sudut mulutnya. Mungkin ini juga akan menjadi awal yang berbeda.